Halo, selamat malam waktu Maroko teman-teman. Kembali lagi di channel teman aku dengan nama Mong Fluri. Oke guys, jadi kenalan ya. Aku temennya yang punya channel. Namanya Nama aku Hana. Dan yang punya channel namanya. Sofa. Dan kita sekarang bersama teman kita Zara. Oke, sekarang lanjut aja ya teman-teman. Langsung kita, aku sebagai pembuka aja Timore. Selanjutnya kita kasihin ke Sofa. Silakan Sofa. Oke, jadi kita di sini mau ngebahas nih guys, sebagai orang yang tinggal bersama orang Maroko, kira-kira kayak gimana sih rasanya puasa bareng orang Maroko? Oke, sebagai perkenalan dulu bahwa Zahra ini mahasiswa mana Kak? Aku dari Universitas Qarawiyyin, Fes, Maroko. Dan kok bisa sih Kak tinggalnya sama orang Maroko? Yang pertama, pastinya karena tempat aku itu sekarang lebih dekat dengan universitas. Terus yang kedua itu bisa melatih aku sehari-hari bahasa, entah dari bahasa Arab atau sama bahasa Darijah juga kan. Terus yang ketiga itu karena tahun ini baru menerima mahasiswi Maroko, yang mana sebelumnya belum ada. Aku tinggal sama 4 mahasiswi Maroko. Oke, kita mulai nih Kak ke pertanyaan pertama. Sahurnya itu jam berapa sih Kak dan makannya tuh pakai apa? Kalau kita sahurnya itu biasanya sekitar jam 4. Terus kalau makan ya karena kita ada apa namanya? Daur tuh apa? Giliran. Giliran. Jadi 2 orang masak untuk buka puasa. Nah, nanti itu kita masak itu kan banyak. Jadi bisa untuk sahur juga. Nanti ada 1 orang atau 2 orang yang manasin makanan. Jadi sahur itu kita makan makanan yang dari buka puasa gitu. Biasanya apa Kak? Boleh sebutin nggak jenis makanannya? Karena di Maroko itu biasanya mereka lebih ke buat makanan sendiri ya, misalnya milwi, terus buat pizza sendiri, buat itu kita nggak makan itu sih. Kalau selama Ramadan ya, belum belum makan besar. Jadi kita makan makanan yang kecil-kecil tapi banyak gitu kayak pizza, milwi, terus kita bikin batbut, terus pastinya ada hari roh juga, terusnya itu salah satu makanan wajib pada bulan Ramadan, terus ada syabakiyah juga, terus yang paling penting itu kurma ya. Terus setelah subuh nih, pada ngapain Kak biasanya? Kalau subuh itu biasanya ngaji, tadarus Quran, terus juga ada yang beberapa ke Masjid Qarawiyyin untuk tadarus di sana selepas sholat subuh. Berarti jaraknya dekat ya Kak antara rumah sama kampus Qarawiyinnya? Alhamdulillah sangat dekat, kurang lebih 2 sampai 3 menit. Jalan kaki? Iya, jalan kaki. Terus kuliahnya, berangkat jam berapa dan pulang jam berapa? Untuk kuliah, selama bulan Ramadan ini, ada perbedaan ya. Kalau misalnya kita berangkat sekolah dari jam 8 sampai jam 12, itu selama Ramadan dari jam 8 sampai jam 10.15. Tapi kalau misalnya kita sekolah dari jam 8 sampai jam 6, itu selama Ramadan mulai dari jam 8 sampai jam 12.30. Jadi per mata pelajaran yang tadinya 1 jam, itu diringkas jadi 35 menit. Oke, subuhnya jam berapa? Jam 4. 4.40 lah ya? Iya, sekitar segitu. 4.40 kita puasa 13 jam 54 menit gitu. Terus conclusion-nya nih, kesimpulannya. Sebagai orang yang udah pernah ngerasain Ramadan di Maroko sama orang Indonesia dan sama orang Maroko, jadi keistimewaan puasa bareng orang Maroko dibandingkan puasa dengan orang Indo di Maroko itu apa Kak Zahra? Kalau keistimewaannya tentunya kalau misalnya tinggal sama orang Maroko itu kayak lebih berasa aja sih Ramadannya. Kalau misalnya di Maroko itu kan mereka mengutamakan berbuka dengan keluarga. Otomatis kayak toko-toko, semua kafe atau apapun sekitar 15 menit atau 10 menit sebelum azan maghrib itu semua toko tutup. Bener-bener kayak Kota istilahnya mati. kota mati kalau misalnya di jalan-jalan itu. Sedangkan kalau misalnya kita pakai kebiasaan kita di Indonesia, itu yang mana setiap sore itu justru malah kita rame untuk keluar, berburu makanan kan atau istilahnya kita ngabuburit.
itu jelas sangat berbeda. Jadi, kalau misalnya kita berbuka dengan orang Maroko, masak itu dari jam 3 atau paling lambat itu selepas asar jam 4-an, itu sampai maghrib kita buat makanan itu. Dan seru sih. Dan capek. Iya, capek. Karena buat makanannya tuh nggak cuman 1-2 menu, bisa 3 sampai 4 menu. Belum lagi kayak minumnya itu kita nggak cuman kayak air putih atau teh, tapi kita ada es juga. Tapi bukan es ya, jus. Misalnya kita buat jus jeruk atau jus lemon atau jus strawberry, ya itulah setiap hari. Dengan es batu atau tanpa es batu? Tanpa es batu. Guys, culture shock di sini tuh orang minum jus gak pakai es batu. Pakai gula nggak? Pakai gula nggak? Pakai lah. Pakai. Oke. Oke, makasih banyak Kak Zahra, Bitaufik. Iya, terima kasih banyak juga guys sudah mendengarkan. Dadah, masalah. Selamat.